Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak soleh sekalian, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa hirsa. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sholat duha, pelajaran yang ketiga, halaman 75. Ustadz langsung mengerjakan sholat duha sangat besar balasannya. Tidak hanya pahala di akhirat, tetapi kebaikan di dunia juga akan didapatkan oleh orang yang mengerjakan sholat duha. Akan tetapi, tahukah kamu tentang sholat duha itu? Dan pernahkah kamu mengerjakannya? Ikutilah pelajaran sebagai berikut dengan sungguh-sungguh. A. Pengertian sholat duha. Sholat duha itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha, yaitu waktu pagi, yaitu sejak terbitnya matahari. Sejak terbitnya matahari yang dimaksudkan di sini yaitu kira-kira dia seukuran tombak. Ya, seukuran tombak. Ya, perkiraannya sudah memasuki jam 7 lah, ini sudah bisa melakukan sholat duha. Sama seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, minimal mulai waktu sholat pagi ini adalah setinggi tombak, tidak kurang dari itu. Ya, sebab kurang dari itu adalah waktu yang terlarang untuk sholat. Ya, misalnya kalau ada orang yang ingin mengerjakan sholat duha di waktu pagi sekali, ya misalnya sekitar 6:30 lah, atau dia melakukan sholat duha di jam 6, ini terlalu pagi ya. Dan pada saat itu adalah waktu ketika matahari sedang terbitnya, dan melakukan sholat di waktu terbitnya matahari ini terlarang ya, sampai matahari itu benar-benar terbit meninggi, yaitu sekitar seukuran tombak. Hal ini berdasarkan hadis seorang sahabat Nabi SAW datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada saya tentang sholat." Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan sholat ketika terbitnya matahari. Sebab ketika terbitnya matahari itu dia berada di antara 2 tanduk setan, dan pada waktu itu orang kafir ya sedang menyembah matahari, yaitu orang-orang yang beragama Shinto. Ya, agama Shinto itu adalah agama orang-orang yang menyembah matahari. Pada waktu itulah mereka memuja matahari. Ya, dan apabila matahari itu sudah mulai meninggi, ya sudah tinggi dia, mulailah kalian melakukan sholat. Ya, jadi awal-awal dia meninggi itu tidak boleh kita melakukan sholat. Ya, itu waktu yang terlarang. Nanti kalau sudah meninggi ya minimal seukuran tombak, baru diperbolehkan untuk melakukan sholat pagi, baik itu sholat duha, demikian pula sholat Idul Fitri, dan juga sholat Idul Adha. Ya, perkiraannya jam 7 pagi lah. Ini sudah meninggi matahari itu, jam 7 pagi. Waktu duha sendiri dimulai sejak terbitnya matahari, kira-kira ketika matahari berada sekitar 1 penggalan. Ya, 1 penggalan. Hingga sebelum matahari tergelincir, tanda masuknya waktu sholat zuhur. Ya, berakhir pada waktu sebelum memasuki zuhur. Ya, sekitar 10 atau 5 menit sebelum zuhur. Ini akhir daripada sholat duha. Ya, namun anak-anak soleh sekalian, bila ingin mengerjakan
sholat duha pada waktu yang tepat atau waktu yang afdol sebaiknya dikerjakan ketika matahari itu sudah meninggi sekali, atau ia mendekati waktu zuhur, atau ketika matahari itu sudah sangat panas sekali. Ya, sudah sangat panas dan meninggi. Ini waktu yang paling bagus untuk melakukan sholat duha. Ya, semakin waktu itu mendekati waktu zuhur, ya, semakin mendekati waktu zuhur ini semakin bagus untuk melakukan sholat duha. Sholat duha hukumnya sunnah. Ya, artinya kita dianjurkan untuk mengerjakannya dan akan diganjar dengan pahala. Kalaupun kita tidak dapat mengerjakannya, ya kita tidaklah dianggap dosa. Ini pengertian daripada sunnah. Sunnah itu ya ulama fikih menyebutkan ma yusannu ala fi'lihi ma yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, yaitu bagi orang yang mengerjakannya dia mendapatkan pahala, kalau dia tidak mengerjakannya dia tidak berdosa. Nah, ini definisi dari ulama fikih. Tapi Ustadz tertarik ya dengan definisi yang lain yang menyebutkan pengertian daripada sunnah itu, ya, yaitu akan mendapatkan pahala bagi orang yang melakukannya dan rugi bila kita tidak melakukannya. Bukan berarti berdosa, tapi rugi. Ya, ini ada sebagian orang yang mendefinisikan seperti itu. Dan Ustadz tertarik dengan definisi ini. Ya, memang benar. Ya, suatu amalan sunnah, bila kita melakukannya, kita mendapatkan pahala. Dan pahala melakukan sholat duha itu, anak-anak sholat sekalian, itu amanah besar pahalanya. Amat banyak keutamaannya. Ya, ini kalau kita melakukannya. Nah, bagaimana kalau kita meninggalkan sholat duha? Nah, rugi tentunya. Ya, kita akan meninggalkan amal soleh yang begitu besar keutamaannya. Ya, jadi rugi sebenarnya. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas, ya, beliau merasa rugi ketika beliau tidak melakukan sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai ke kuburan. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat jenazah maka pahalanya 1 qirat. Kemudian barang siapa yang sholat jenazah kemudian mengantarkan jenazah sampai ke kuburan maka pahalanya 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Nah, itu besar sekali itu. Itu 1 qirat. Kalau 2 qirat berarti 2 gunung Uhud. Ya. Apa kata Abdullah bin Abbas setelah mendengarkan hadis ini? Subhanallah, kita rugi. Ya, terlewatkan banyak pahala untuk kita. Jadi merasa rugi karena tidak melakukan amalan sunnah tersebut. Nah, jadi amalan sunnah itu anak-anak sekalian, apabila kita mengerjakannya kita mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar. Dan bila kita meninggalkannya, ya kita rugi. Ya, jadi rugi kalau kita tidak mengerjakan sholat duha anak-anak sekalian. Pahalanya amat besar. Bahkan Nabi SAW telah memberikan wasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, jangan kamu meninggalkan 3 amalan ini seumur hidupmu, kata Nabi. Ya. Yang pertama, ya jangan kamu tinggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ya, jangan kamu tinggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yaitu puasa Ayyamul Bid. Kemudian yang kedua, jangan kamu tinggalkan sholat duha. Kemudian yang ketiga, jangan kamu tinggalkan sholat witir. Ini 3 wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Dzar. Ya, sehingga Abu Dzar seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan wasiat Nabi SAW tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan ada keutamaan khusus pada sholat duha tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Nah, jadi anak-anak soleh sekalian, meskipun ini sholat duha adalah sholat sunnah, kita jangan meremehkannya. Dan banyak sekali, ya. Kalau Ustadz membaca keutamaan sholat duha ini amalah banyak. Tapi insya Allah akan ada pembahasan tersendiri. Ya, ada babnya tersendiri akan kita bacakan. Ya,
kebutuhan keutamaan ya daripada sholat duha itu. Ya. Jadi sekali lagi anak-anak soleh sekalian, pengertian daripada sunnah itu adalah kita mendapatkan pahala ganjaran apabila kita melakukannya. Namun apabila kita meninggalkannya rugi kita. Baik itu sholat duha maupun sholat ar-rawatib yang ghairu muakkad, yang muakkad ya. Demikian pula yang zikir pagi dan petang ya. Demikian juga kita melakukan sholat tahajud. Demikian pula sholat witir. Ini semua adalah amalan-amalan sunnah. Kalau kita melakukannya, kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, ganjaran yang begitu besar. Ya bahkan ada amalan-amalan yang sunnah ini memudahkan seorang hamba masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yep. Nah, apabila kita meninggalkannya, rugi kita. Ya, rugi kita. Nah, ini hukum sholat duha. Dia hukumnya sunnah. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga sholat duha ini. Karena Nabi yusolli duha hatta nakula la yad'uha wa yad'uha hatta nakula la yusolliha. Ada kalanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rutin mengerjakan sholat duha. Ya, sehingga kami mengira Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat duha itu. Yep. Dan pernah suatu ketika Rasulullah SAW meninggalkan sholat duha. Sampai kami mengira ya bahwa beliau tidak pernah lagi mengerjakannya. Jadi ada masanya Rasulullah SAW menjaga waktu sholat duha, beliau sholat terus, tidak pernah beliau meninggalkannya. Kemudian ada saatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sholat duha dan beliau tidak pernah mengerjakannya. Ya, ada sebagian ulama mengatakan ya mungkin karena pada saat itu Rasulullah SAW sedang sakit. Ya, kalau sedang sakit ya Rasulullah SAW meninggalkan sholat sunnah kecuali sholat tahajud. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, janganlah kalian meninggalkan sholat tahajud. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Meskipun Rasulullah SAW sakit, Rasulullah tetap sholat tahajud dalam keadaan duduk. Ya, andai kan Rasulullah SAW tidak mampu juga untuk melakukan sholat tahajud, ya karena lain hal, entah karena sakit parah, maka beliau qadha. Ya, beliau qadha di waktu pagi atau di waktu siang. Ya. Nah, adapun sholat sunnah yang lainnya, ya belum meninggalkannya karena alasan-alasan tertentu. Hadis ini menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW berusaha untuk menjaga sholat duha. Rasulullah SAW benar-benar selalu melakukan sholat duha ini. Yep. Namun ada kalanya beliau meninggalkannya, ya karena ada suatu kesibukan atau mungkin karena beliau sakit. Jadi ala kulli hal, pada hadis ini menjelaskan kepada kita semua anak-anak soleh sekalian bahwasanya sholat duha itu tidak wajib. Ya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah meninggalkan sholat duha. Kemudian rakaat sholat duha. Rakaat sholat duha. Sholat duha boleh dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Ini minimalnya. Boleh juga dikerjakan 4 rakaat. Boleh 6 rakaat. Boleh 8 rakaat. Boleh 10 rakaat. Boleh 12 rakaat. Ini ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan maksimal itu 8 rakaat. Ya, ada riwayat mengatakan maksimal 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan maksimal ya 12 rakaat, tidak lebih daripada itu. Ada pendapat yang mengatakan maksimal 8 rakaat, tidak lebih dari itu. Ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat, tidak lebih daripada itu. Ya, wallahu taala alam, ya Ustadz condong berpendapat ya yang menyebutkan 12 rakaat. Ya, maksimal 12 rakaat. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya. Sedangkan minimalnya adalah 2 rakaat saja. Ya, setiap 2 rakaat ditutup oleh salam.
2 rakaat, salam, kemudian 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Yep. Salat duha dikerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, kalau kita hanya mampu 2 rakaat, kerjakan 2 rakaat. Kalau ingin tambah lagi, kerjakan 4 rakaat. Kalau ingin tambah lagi, kerjakan 6 rakaat. Ya, kalau seandainya kita lagi dalam kesibukan atau kita lagi belajar daring, ya setidaknya kita kerjakan sholat duha itu 2 rakaat saja, yaitu di waktu istirahat. Ya, kalau kita lagi kosong, ya maka kerjakan sesuai kemampuan kita. Silakan 4 rakaat, silakan 6 rakaat, silakan 8 rakaat. Intinya ya rugi kalau kita meninggalkan hari atau waktu kita ini tanpa sholat duha. Ya, sholat duha itu kan amalan yang ringan, amalan yang sepele, cuman 2 rakaat saja. Ya, jadi rugi kalau kita meninggalkan sholat duha itu. Ya, karena kita akan meninggalkan pahala yang sangat banyak dan keutamaan yang sangat besar di situ. Ya, kalau kita tidak mengamalkannya. Taib, wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Ya, sampai di sini pembahasan Ustaz. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.